Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Alifia Nuraini dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia 2B. Dengan semester 2, di sini saya akan mengerjakan tugas proyek mata kuliah kimia organik yang diampu oleh dosen saya yaitu Profesor Dr. Nanik Wijayanti, MSI. Jadi pada tugas proyek kali ini saya akan memaparkan suatu materi dari bab kimia organik 1, yaitu sebuah materi berjudul alkil halida reaksi substitusi dan eliminasi. Nah, pada reaksi substitusi dan eliminasi ini kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu subbab 1 dengan beberapa tipe senyawa halogen. Nah, jadi beberapa tipe senyawa halogen ini ada 3, ada aril halida, alkil halida, dan juga halida finilik, di mana aril halida memiliki rumus kimia ARX, di mana suatu karbon dari cincin aromatik yang mengikat halogen, dan alkil halida dengan rumus RX, di mana turunan alkena yang mengganti satu atau lebih atom H dengan halogen. Lalu ada halida finilik, di mana karbon berikatan rangkap yang mengikat suatu halogen. Lanjut pada subbab yang kedua, yaitu sifat fisis alkana terhalogenasikan. Di sini sudah terdapat tabel yang berisikan nama UPEC, nama trivial, rumus kimia, titik didih, dan juga rapatan pada 20 derajat Celcius gram per mili. Lanjut pada tata nama dan klasifikasi alkil halida. Ada 4 tipe. Ada tipe alkil halida metil, primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk metil sendiri dia ada CH3 yang mengikat F, CH3 yang mengikat Cl, CH3 yang mengikat Br, dan CH3 yang mengikat I, di mana F, Cl, Br, dan I ini termasuk suatu golongan pada struktur periodik di mana mereka masuk pada golongan 7 atau halogen. Lanjut pada subbab selanjutnya, yaitu tinjauan pendahuluan mengenai reaksi substitusi dan eliminasi. Nah, reaksi substitusi itu sendiri adalah suatu reaksi di mana satu atom, ion, atau gugus disubstitusikan untuk mengganti suatu ion, atom, atau gugus lainnya. Lanjut pada reaksi eliminasi, di mana suatu molekul kehilangan atom-atom atau ion-ion dari strukturnya. Nah, lanjut pada reaksi-reaksi bersaingan. Jika tadi ada reaksi eliminasi dan juga reaksi tersubstitusi, di sini ada reaksi bersaingan di mana terjadinya lebih dari satu reaksi dalam alkil halida. Jadi ada reaksi substitusi dan juga reaksi eliminasi dalam satu alkil halida. Berikut ada contoh dari reaksi primer, sekunder, dan tersiernya. Lanjut pada nukleofilitas yang melawan kebasaan. Ada nukleofilitas itu sendiri, penjelasannya yaitu ukuran kemampuan suatu reaksi untuk menyebabkan terjadinya suatu reaksi substitusi. Pada kiri terdapat gambar di mana OH- bertindak sebagai basa. Di situ ada HCl yang bereaksi dengan OH menghasilkan H2O ditambah Cl. Lalu ada kebasaan di mana ukuran suatu reaksi untuk menerima sebuah proton dalam suatu reaksi asam basa. OH- di sini tidak lagi bertindak sebagai basa, melainkan bertindak sebagai nukleofil. Dengan reaksinya seperti pada gambar, yaitu CH3CH2Br yang bereaksi dengan OH, menghasilkan CH3CH2OH ditambah dengan Br. Nah, lanjut pada subbab selanjutnya, reaksi SN2, suatu mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Pada mekanisme reaksi sendiri adalah suatu proses bagaimana reaksi itu berlangsung. Lalu pada stereokimia reaksi SN2, jadi dalam reaksi SN2 antara bromoetana dan ion hidroksida, oksigen dan ion hidroksida itu menabrak bagian belakang karbon ujung dan menggantikan ion bromida. Seperti pada gambar ada reaksi SN2 keseluruhan di mana OH itu tadinya di depan dan Br yang tadinya bersama berikatan dengan C2H5 menjadi OH yang berikatan dengan C2H5 dan Br-nya itu sendiri karena itu ada serangan di belakang sehingga Br-nya terlepas dan berganti di depannya. Gitu. Lanjut di sini ada reaksi-reaksinya juga. Lalu menuju ke energi dalam reaksi SN2 di mana molekul yang bertabrakan mempunyai sejumlah energi dan ada beberapa energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi rata-rata, dan energi pengaktifan.
Lanjut pada laju reaksi SN2, di mana ukuran beberapa lama energi itu berlangsung, berapa cepat reaksi habis, dan berapa lama produk itu terbentuk. Pada efek energi pengaktifan pada laju dan pada produk, pada kondisi yang sama, reaksi dengan energi pengaktifan rendah akan berjalan lebih cepat, lebih stabil, dan lebih banyak produk yang terbentuk daripada energi pengaktifan yang lebih tinggi. Lalu menuju ke pengaruh struktur pada laju. Dalam suatu studi dijumpai bahwa bromoetana bereaksi 30 kali lebih cepat daripada bromometana. Maka disimpulkan memang besar pengaruhnya antara gugus etil dan gugus metil dalam mempengaruhi suatu laju reaksi tersebut. Lanjut pada subbab yang ke-5.6 yaitu reaksi SN1, di mana suatu mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekul dalam kimia organik. Nah, pada mekanisme reaksi SN1 terhadap 3 tahap, di mana tahap pertama dia mengalami keadaan transisi 1 dan menghasilkan zat antara dengan karbokation yang tidak stabil ditambah dengan Br-. Lalu pada tahap yang kedua, CH3 3 kali C+, bereaksi dengan nukleofil, lalu masuk kepada keadaan transisi yang kedua dan menghasilkan T-butil alkohol berproton. Lanjut pada tahap yang ketiga, dia bereaksi secara berlebihan dengan H2O dan menghasilkan T-butil alkohol. Selanjutnya ada stereokimia suatu reaksi SN1, di mana karbokation atau ion karbonium adalah sebuah atom karbon yang mengikat hanya 3 gugus dalam sudut yang diapit oleh 2 ikatan sekitar 120 derajat. Lalu pada reaksi SN1, alkil halida chiral pada tahap 1 menghasilkan karbokation datar. Pada tahap 2 dan 3, serangan H2O menghasilkan ROH2 yang disusul dengan lepasnya suatu proton. Lanjut pada laju suatu reaksi SN1, di mana laju reaksi SN1 ini tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halidanya sendiri. Jadi laju keseluruhan reaksi ditentukan oleh seluruhnya oleh cepatnya Rx berionisasi dan membentuk karbokation R+. Tahap ionisasi ini disebut tahap penentu laju atau tahap pembatas laju. Lalu pada reaktivitas relatif dalam reaksi SN1, alkil halida mengalami substitusi 11,6 kali lebih cepat daripada suatu alkil halida primer. Sedangkan suatu alkil halida tersier bereaksi 1 juta kali lebih cepat daripada suatu halida primer. Lanjut pada stabilitas karbokation, yaitu apa saja yang dapat menyebarkan muatan positif, maka itulah yang dapat menstabilkan atom karbon yang bermuatan positif. Jadi stabilitas karbokation ini yang meningkatkan stabilitas atom karbon yang bermuatan positif itu apa saja yang dapat menyebarkan muatan positif itu sendiri. Jadi dalam kation alkil, gejala utama yang mendispersikan muatan positif ialah efek induktif. Lanjut pada ringkasan mekanisme SN1 dan juga SN2. Ya, yang pertama ada reaksi substitusi alkil halida dengan nukleofil dapat terjadi oleh jalur SN1 maupun SN2. Yang kedua, pada reaksi SN1 hanya alkil halida tersier dan sekunder yang bereaksi lambat dan dapat bereaksi. Lalu pada yang ketiga ada reaksi SN2 hanya alkil halida primer dan metil halida yang dapat bereaksi. Lanjut ke subbab 5.7, yaitu reaksi substitusi halida alilik dan benzilik, di mana dua macam halida yang berlebihan dari alkil halida. Pada reaksi SN1 terlebih dahulu, penjelasannya meningkatnya reaktivitas kedua tipe halida pada reaksi SN1 karena adanya stabilisasi resonansi dari karbokation dan dari keadaan transisi yang menstabilisasi karbokation itu. Lalu pada karbokation distabilkan oleh menyebarnya muatan positif. Yang pertama, stabilisasi induktif, penyebaran muatan-muatan positif lewat ikatan-ikatan sigma. Yang kedua, stabilitas resonansi, menyebarkan muatan-muatan positif oleh ikatan-ikatan Pi. Lanjut pada reaksi SN2, di mana reaktivitas SN2 halida alilik dan benzilik yang lebih besar karena ikatan Pi aromatik menurunkan energi keadaan transisi suatu reaksi SN2. Agar stabilisasi ditingkatkan dalam reaksi SN1 dan SN2, senyawa bersistem Pi harus berdekatan dengan karbon yang bereaksi. Jika tidak cukup dekat, sistem ini akan tumpang tindih sehingga keadaan transisi tidak dapat membantu keadaan transisi tersebut. Nah, lanjut pada subbab 5.8 di mana reaksi E1, reaksi eliminasi 1 dalam karbokation untuk mencapai produk yang stabil dengan bereaksi dengan nukleofil. Nah, pada reaksi SN1 dan E1, di situ pada tahap 1 dia berjalan secara lambat, pada E1 dia juga berjalan secara lambat, lalu masuk ke dalam kation T-butil dan menghasilkan metil propena.
Untuk mekanisme S1, dia juga berjalan secara lambat, masuk ke dalam keadaan transisi 1 dan menghasilkan zat antara karbokation. Lanjut ke bab 5.9, di mana reaksi E2, reaksi eliminasi bimolekular. Pada reaksi E2, reaksi eliminasi bimolekular, di mana reaksi SN1 dan E2, di situ dijelaskan reaksi eliminasi alkilhalida yang paling berguna adalah reaksi E2 atau eliminasi bimolekular. Karena reaksi E2 alkilhalida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti OH- dan OR-. Dan temperatur tinggi secara khas reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkilhalida dengan K plus min OH atau Na plus min OCH2 CH3 dalam etanol. Lalu pada mekanisme reaksi E2 sendiri, dalam reaksi E2 seperti dalam reaksi S1, alkil tersier bereaksi paling cepat dan alkil halida primer paling lambat. Bila diolah dalam suatu basa, alkil halida primer biasanya begitu mudah bereaksi substitusi, sehingga hanya sedikit alkena yang terbentuk. Lanjut pada adanya efek isotop kinetik. Lalu ada campuran alkena. Campuran alkena itu sendiri adalah reaksi E1 dan E2 dirujuk sebagai eliminasi beta. Istilah ini mencerminkan hidrogen mana yang dibuang dalam reaksi ini. Atom karbon yang mengikat gugus fungsional utama dalam suatu molekul disebut karbon alfa dan karbon berikutnya disebut dengan karbon beta. Lalu jika dua bromopropana atau tersier butil bromida mengalami eliminasi, hanya akan diperoleh satu macam produk alkena. Namun jika gugus alkil di sekitar karbon alfa berlainan dengan terhadap lebih dari satu macam hidrogen beta, maka akan diperoleh lebih dari satu alkena. Nah, alkena mana nih yang akan terbentuk? Alkena yang memiliki gugus alkil terbanyak pada atom-atom karbon ikatan rangkapnya terdapat dalam jumlah terbesar dalam campuran produk eliminasi. Itu seperti keaturan SAFE. Lalu pada selanjutnya ada stereokimia reaksi E2. Lalu masuk ke subbab selanjutnya, bab 5.10, yaitu faktor pengatur reaksi eliminasi dan substitusi. Yang pertama ada alkilhalida, di situ terdapat metilhalida dan alkilhalida primer. Yang kedua ada alkilhalida sekunder, lalu ada alkilhalida tersier, dan yang terakhir ada halida alilik dan bensil halida. Lalu, faktor selanjutnya adalah nukleofil atau basa, di mana derajat nukleofilitas lawan kebasaan dapat menentukan jalan reaksi. Reaksi alkil halida primer dengan suatu nukleofil kuat mengikuti jalan SN2. Bahkan, jika bila nukleofil itu suatu basa kuat, tetapi untuk alkil halida tersier bisa agak kuat, apa saja akan memilih reaksi E2. Hanya basa-basa terlemah yang menghasilkan substitusi. Lanjut pada faktor berikutnya, yaitu pelarut, di mana pengaruh pelarut pada reaksi substitusi dan eliminasi terletak pada kemampuan atau ketidakmampuannya mensolvasi ion-ion. Pada umumnya, pelarut yang sangat polar mendorong reaksi SN1 dengan menstabilkan karbokation dengan jalan solvasi. Sebaliknya, pelarut yang tidak polar cenderung memiliki reaksi SN2 dan E2 karena tidak membantu ionisasi. Selanjutnya pada konsentrasi nukleofil atau basa. Dengan mengatur konsentrasi nukleofil atau basa, seorang ahli kimia dapat langsung mengontrol laju reaksi SN2 dan N2. Naiknya konsentrasi nukleofil umumnya tidak memengaruhi reaksi SN1 atau E2, tetapi malah menaikkan laju reaksi SN2 atau SN2 secara proporsional. Selanjutnya temperatur. Kenaikan temperatur menaikkan sebuah laju reaksi substitusi dan eliminasi, tetapi biasanya kenaikan laju reaksi eliminasi lebih besar karena memiliki aktivitas lebih tinggi dan temperatur tinggi, memungkinkan lebih banyak molekul untuk sanggup mencapai keadaan transisi eliminasi. Subbab yang terakhir yaitu sintesis senyawa lain dari alkilhalida. Dari segi praktis, hanya reaksi SN2 dan E2 yang bermanfaat untuk mensintesis senyawa lain dari alkilhalida. Reaksi SN1 dan E1 menghasilkan campuran produk. Jadi suatu alkana dapat dibuat dengan memanaskan suatu alkilhalida sekunder atau tersier dengan suatu basa kuat seperti kalium hidroksida atau garam alkali dari suatu alkohol dalam alkohol sebagai pelarut. Umumnya, reaksi transalkena yang tersubstitusi lebih tinggi. Kadang-kadang alkena yang kurang tersubstitusi dapat dibuat bila digunakan suatu basa yang besar, meruah, atau bulky seperti K plus min OC CH3 3 kali min. Nah, baik, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas proyek ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada email dan juga nomor yang tertera.
Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.